Halo guys, selamat datang di channel aku ya. Sekarang aku mau ngeringkas film yang bergenre horor komedi yang baru tayang bulan April 2024. Film ini berawal dari sekelompok penculik yang merencanakan menculik seorang anak yang kaya raya. Film ini berjudul Abigail. Ketika itu, Abigail sedang latihan balet. Pas mau pulang, dia dijemput dan dia nggak sadar kalau mobilnya udah ditempelin alat pelacak oleh kelompok ini. Sebelum itu, kita kenalan dulu yuk sama si kelompok penculik ini. Lambert otak dari penculikan ini. Joy, Frank, Peter, Sammy, Reckless, dan Dean. Mereka mendapat sebuah pesan bahwa target bersiap pulang. Mereka bertiga bersiap-siap untuk menjemput Abigail, sedangkan Sammy dan Dean menunggu di rumahnya untuk membobol keamanan rumahnya. Masuklah mereka bertiga ke dalam rumahnya yang sudah dibuka oleh Sammy. Ketika Abigail sampai di kamarnya, mereka bertiga langsung ngambil si Abigailnya. Rickles memantau bahwa ada keluarganya yang datang dan akan segera masuk. Mereka bertiga langsung kabur dan segera keluar dari rumah itu. Tiba-tiba alarm rumahnya menyala dan mereka meminta Sammy untuk membukakan pintu gerbangnya. Tibalah mereka di tempatnya Lambert. Tempat persembunyiannya itu pun ternyata megah dan mewah. Lalu Peter dan Joy naruh Abigail di kamar dan mereka memborgol Abigail. Lambert sengaja mengumpulkan mereka sebagai orang-orang terpilih dengan keahlian-keahlian khusus. Lambert menjelaskan bahwa anak itu merupakan anak orang yang kaya raya. Mereka akan menebusnya dengan 50 juta dolar US. Lambert pun menyita semua HP kelompoknya agar nggak ada yang culas. Setelah menjelaskan semuanya, Lambert pergi dan bilang begini. My lovely pack of rats. Sembari nungguin besok, Frank meminta Joy menebak siapa dirinya dengan imbalan 100 dolar. Kemudian Joy bilang bahwa dia dulunya seorang polisi. Terlihat dari gaya, cara berjalan, sepatu, sarung bahu, dan pistol yang dipegang. Dia bilang dia bukan polisi jalanan, lebih ke detektif kriminal atau pembunuhan, dan baru beberapa tahun di sini. Kemudian Peter menantang menebak dirinya. Lalu Joey bilang bahwa dia orang Quebec. Dulunya pernah dibully di sekolahnya termasuk ayahnya. Ketika sudah jadi lebih besar dari mereka yang membuli, dia bisa ubah situasinya. Sammy juga minta ditebak oleh Joy. Joy bilang dia cuma senang-senang aja. Dia lebih paham menggunakan keyboard daripada senjata karena sebagai hacker. Giliran Rickles yang nggak punya duit, lalu Joy bilang bahwa dia disebut Semper Fi atau artinya selalu setia. Kemudian Joy pergi melihat si anak itu. Dia pakai masker dan melepas penutup kepalanya Abigail. Joy berjanji nggak akan terjadi apa-apa dengan Abigail. Setelah itu, dia kembali menemui Frank. Dia bilang dia nggak peduli siapa ayahnya dan bertanya, apa Frank kenal ayahnya? Dan Frank bilang nggak kenal. Lalu Frank diam-diam masuk ke kamar itu. Dia kaget bahwa penutup matanya Abigail sudah dilepas. Dia kemudian tanya siapa nama ayahnya. Sembari ketakutan, Abigail bilang bahwa nama ayahnya adalah Christoph Lazar. Setelah itu dia kembali dalam keadaan ketakutan dan segera ingin pergi dari tempat itu. Joey dan kawan-kawan meminta penjelasan kenapa. Kemudian Frank bilang bahwa ayahnya adalah Christoph Lazar dan akan membahayakan dirinya serta yang lainnya. Kemudian Dean mendengar itu dan bilang bahwa itu hanyalah cerita legenda yang sudah usang yang dimana sekarang udah nggak ada. Frank menjelaskan bahwa itu bukanlah sebuah cerita legenda, tapi itu kenyataan yang ada sampai dengan saat ini. Resiko yang diterima nggak sebanding dengan apa yang dia terima. Joey mencoba menerangkan bahwa ini semua demi duit yang besar. Resiko itu sesuai dengan apa yang mereka dapatkan. Frank pun menyalahkan Joey kenapa sudah melepas tutupan matanya Abigail, sehingga dia ngelihat Frank pas dia masuk. Setelah percecokan tersebut, Frank akhirnya tetap ikut dalam misi ini demi duit. Dia meminta untuk tetap terjaga dan waspada. Rickles diminta mengintai area luar. Joey area dalam rumah dan yang lainnya tetap berjaga. Joey pun mulai ngecek-ngecek bagian dalam rumah itu. Dia mau mastiin kalau nggak ada pintu atau jendela yang kebuka. Di sisi lain, Dean yang nganggur masuk ke dalam kamarnya Peter buat ngerjain dia. Dia ngegambar sebuah tutut di mukanya. Karena lapar, Dean pun pergi ke dapur. Dia ngeliat-ngeliat makanan apa yang bisa dimakan. Ketika itu dia mendengar suara dari arah belakang. Ternyata suara tikus, guys. Sammy terbangun karena teriakan si Dean. Kemudian dia nyamperin mau lihat ada apa sih sama si Dean.
Peter pun kaget melihat keadaannya. Mereka semua berkumpul di ruangan itu. Kemudian Rickles bercerita bahwa anggota Lazar memang kerap menghabisi lawannya dengan cara yang sama seperti Dean. Itulah ciri khas dari seorang Valdez. Kemudian mereka semua ke atas untuk melihat Abigail. Abigail pun masih ada di kamarnya. Lalu Rickles pun mengundurkan diri dari misi ini karena melihat kondisi Dean. Ketika dia mau turun, ternyata pintunya terkunci. Mereka nggak bisa keluar dari rumah itu. Rickles dan Peter pun mencoba membuka pintu, tapi sia-sia. Tiba-tiba jendela di ruangan itu tertutup. Mereka semua panik. Joey pun masuk ke kamar Abigail dan menanyakan ke Abigail, apa ada yang pernah datang ke kamar ini selain dia? Abigail sembari ketakutan bilang bahwa pria berkacamata itu datang akan menyakitinya jika dia kasih tahu. Joey bilang bahwa Frank adalah si Valdez itu. Tapi Rickles bilang bahwa itu nggak mungkin, karena sebelumnya si Frank ingin pergi dari sini. Dia juga bilang kalau memang Frank Valdez, kenapa dia mau menculik anak bosnya Lazar? Joey bilang bahwa mungkin dia dan Lambert merencanakan kudeta kekuasaan. Kemudian mereka berdua merencanakan sesuatu. Rickles akan tetap bersama Frank karena Frank pasti tahu jalan keluarnya. Joey diminta untuk mengawasi 2 orang sisanya. Setelah itu, Joey diminta naik tangga utama dan Rickles ke selatan dan akan ketemuan di tengah-tengah ruangan. Ketika mereka berpisah, tiba-tiba Rickles diam gak bergerak kayak patung. Kemudian Joey menghampirinya dan ternyata Rickles sudah tercabik-cabik bagian mukanya. Joey kembali ke dalam ruangan dan ingin mencari Frank karena dia dibawa ke rumah itu untuk dijebak. Kemudian Frank muncul dan kaget karena Joey menodongkan pistolnya. Joey bilang bahwa semua dijebak di sini karena si Frank. Dean dan Rickles pun tewas karena si Frank sendiri yang jadi Valdez itu. Sontak Sammy dan Peter pun kaget mendengarnya. Frank bilang bahwa Joey terlalu mudah dipengaruhi oleh bocah 12 tahun itu. Joey pun bilang kalau dia percaya dengan perkataannya Abigail. Lalu Frank menyuruh Peter untuk menghabisi Abigail dan Joey menentang hal itu. Peter pun naik ke atas untuk menghabisi si Abigail. Ketika Peter ingin menghabisi Abigail, Joey datang untuk menyelamatkannya. Berdebatlah mereka berempat di ruangan itu. Lagi asik-asik berdebat, tiba-tiba Abigail ternyata bocah yang mereka culik itu adalah vampir, guys. Mereka pun terkejut dan ketakutan. Mereka langsung lari dan mengunci kamar itu. Mereka berdiskusi di ruangan bawah untuk mencari tahu bagaimana cara mengalahkan sesosok vampir. Mereka pun bingung bagaimana cara keluar dari tempat itu. Frank bilang bahwa pintu keluar sudah ditutup aksesnya. Kemudian Frank merencanakan akan menghabisi Abigail dengan cara meruncingkan stik biliar dan bawang putih. Peter diminta untuk meruncingkan stik biliar dan Sammy mencari bawang putih di dapur. Tapi Joey menolak rencana itu karena menurut dia Abigail bisa ditukar dengan Lazar dengan keselamatan mereka. Frank pun tak menggubris perkataan Joey. Mereka bertiga pun naik ke kamarnya Abigail. Ketika membuka pintunya, ternyata Abigail nggak ada di kamar itu. Mereka mendengar suara lagu di lantai atas, dan segera mereka ke lantai atas itu untuk mengeceknya. Betapa mengagetkannya mereka melihat Abigail berdansa dengan jasadnya Dean. Ketika Abigail melihat mereka, Frank dan Peter terluka parah karena mencoba menghabisi Abigail dengan tongkat biliar, bawang putih, dan kalung salib. Semua itu nggak mempan bagi Abigail. Joey bilang, Abigail bisa dibuat pingsan dengan suntikan yang dia bawa. Mereka pun diminta mengikuti rencana Joey dan berpencar mencari Abigail. Side. Oh, I get the name now. I get it, the Rat Pack, right? Apes bagi Sammy ketika hendak mencari, dia kecebur di kolam yang penuh dengan para mayat bekas korbannya Abigail.
Ketika Peter sibuk dengan serbuk kayu yang ada di jarinya, dia nggak sadar. Tiba-tiba ada Abigail di belakangnya dia. Vampire on my ass! Holy fuck! She's fucking flying! Hold her much longer. Akhirnya setelah perjuangan yang penuh dengan tenaga, Abigail pun pingsan. Tapi di sisi lain, tangan Sammy terkena gigitannya Abigail. Kemudian Abigail tersadar dari pingsannya. Dia dikurung di dalam kerangkeng besi. Abigail pun meminta untuk dilepaskan karena dia takut. Tapi Joey dan kawan-kawan gak mau ketipu lagi dengan omongannya Abigail. Abigail pun bilang bahwa ia bekerja sama dengan Lambert untuk menjebak mereka masuk ke dalam rumah ini. Yang datang ke rumah ini merupakan musuh-musuhnya sang ayah Abigail dulu. Abigail pun menyebutnya satu persatu sifat dan keaslian Joey dan teman-temannya. Mulai dari Sammy, nama aslinya Jessica Harner yang kerjaannya hanya menguras harta orang tuanya. Kemudian Peter, disebut Terence Lekuak, merupakan tukang pukul yang bekerja di keluarga Montreal Broussard. Hal ini disebabkan bullying di masa kecilnya. Lalu Frank, mantan detektif bernama Adam Barrett yang menangkap 3 letnan pasukan ayahnya dan merubah nama serta meninggalkan keluarganya. Lalu giliran Joey yang bernama Ana Lucia Cruz, mantan paramedis Angkatan Darat yang dipecat karena menyuntikkan morfin dan meninggalkan anaknya ke ayah yang tidak bertanggung jawab. Joey pun gak mau terpengaruh dengan omongannya Abigail. Joey bilang bahwa ayahnya Abigail sudah mengabaikan dia selama ini. Makanya dia mengumpulkan musuh-musuh ayahnya di rumah itu untuk mendapatkan kasih sayang sang ayah. Abigail mempengaruhi semuanya untuk membuka jeruji besi itu dengan iming-iming akan dibiarkan hidup. Lalu Peter pun terpengaruh dengan omongannya Abigail dan ingin membuka jeruji itu. Tapi Joey nggak akan ngebiarin Peter ngebuka. Frank dan Joey bilang itu cuma tipuan. Lalu Frank pun didor sama Joey karena mencoba membuka jeruji itu. Ketika Joey ingin ngobatin lukanya Peter, Frank sendirian yang jagain Abigail. Tiba-tiba Joey dan kawan-kawannya lari ke sebuah perpustakaan karena di sana ada cahaya dari sinar matahari. Mereka tahu kalau Abigail nggak bisa terkena sinar matahari. Berlindunglah mereka di ruangan itu. Kemudian Sammy yang tadinya digigit Abigail mencoba menyentuh sinar matahari itu. Ternyata dia nggak terpengaruh, guys. Tiba-tiba Sammy punya ide, yaitu meriset aliran listrik di rumah itu, supaya mereka bisa keluar dari sana. Kemudian mereka berpencar untuk mencari sumber listrik yang ada di rumah itu. Ketika Sammy dan Peter berada di suatu ruangan, Abigail akan menggunakan Sammy yang sudah tergigit itu untuk mengantarkan Peter ke surga. Sammy? Peter pun kaget. Saat menoleh ke belakang, ternyata Sammy-nya nggak ada, guys. Peter pun bernasib tragis di tangannya Sammy. Sammy menjadi vampir yang dikendalikan oleh Abigail. Oh no! Ketika ada Joey, Sammy berpura-pura dia bukan vampir. Tapi Joey merasa ada yang aneh dengan sikapnya Sammy. Run! A lot of painful memories. Sammy pun sama seperti yang lainnya. Dia menjadi bubur ayam karena terkena pantulan sinar matahari. Nggak lama, ada pintu rahasia yang kebuka. Masuklah mereka ke dalam pintu itu. Makin syoklah mereka melihat Lambert ternyata vampir juga. Lambert menceritakan bahwa Abigail datang mencarinya dan mengancam keluarganya.
Maka dari itu, Lambert meminta Joey dan teman-temannya membalaskan dendamnya. Lalu Lambert memberikan penawaran kepada Frank. Dia akan menjadi kuat jika digigit dan meminum amernya. Dia akan menjadi seperti dirinya. Tanpa banyak basa-basi, Frank langsung minta digigit oleh Lambert. Bite me. Drink. Joey nggak menyangka kalau Frank bakal menerima tawaran itu dan menjadi vampir. Lalu, tak diduga, Frank menghabisi Lambert seketika menjadi sesama vampir. Joey pun pasrah akan hidupnya yang berada di dalam rumah yang nggak bisa dibuka itu dan ditemani oleh 2 vampir. Abigail pun datang dan mengetahui pembicaraan antara Frank dan Lambert tadi. Frank pun menjadi sangat kuat dengan menggigit si Abigail. Joey pun pasrah karena setiap pintunya udah dirantai dan digembok. Tanpa diduga, Joey pun diselamatkan oleh Abigail. Dia meminta untuk membantu memusnahkan si Frank karena kekuatannya si Frank sudah di atas rata-rata. Abigail berjanji akan mengeluarkan Joey dengan selamat dan bisa bertemu dengan anaknya. Joey pun tertancap besi dan merintih kesakitan dan gak bisa bergerak. Setelah Abigail yang digigit, giliran Joey yang akan digigitnya. Setelah itu, Frank memberikan perintah kepada Joey untuk menghabisi Abigail. You're a puppet! Oh, fuck. Akhirnya si Frank itu lenyap berkat bantuan Joey. Tapi Joey khawatir karena dia digigit oleh vampir Frank. Abigail bilang bahwa dia nggak akan berubah jadi vampir karena virusnya belum menyebar dan Frank tewas. Joey pun segera pergi dari tempat itu. Father, Tapi dia sangat kaget kalau ayahnya Abigail datang ke tempat itu. Dialah yang disebut Lazar. please stop! She saved my life! Abigail pun menolong Joey dari Lazar yang haus akan darah. Dia bilang bahwa Joey telah menyelamatkan hidupnya di saat dia nggak ada. Mendengar penjelasan Abigail, Lazar pun mencium tangannya Joey dan meminta untuk segera pergi dari sini karena sebentar lagi akan ada pesta makan malam para vampir. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video ya. Bye-bye.